Bab 1946, Keputusasaan. 30 mayat hidup itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Dalam sekejap, seluruh alam semesta ditempati oleh kekuatan gelap, dan lebih dari 30 makhluk hidup mengambil tindakan secara kolektif. Hal ini menciptakan pemandangan yang ajaib. 4 kekuatan teratas di surga benar-benar bergabung dengan para dewa dari negeri asing untuk menyerang 7 dewa sejati dari kota Kekaisaran Pusat dan anggota klan Dewa Taiyan. Dengan penambahan mayat hidup, tekanan pada semua orang di batu kekacauan tiba-tiba meningkat. Kekuatan kegelapan menggerogoti cahaya ilahi warna-warni yang dipancarkan oleh batu kekacauan sedikit demi sedikit, dan seluruh alam semesta akan terkoyak. Kadang-kadang sungai waktu yang panjang muncul dan menghilang, dan gerbang menuju medan perang keabadian sejati terbuka lebar. Dunia ini tidak dapat lagi menahan amukan kekuatan ini, dao besar runtuh total, dan alam semesta belantara besar berevolusi menjadi zona mati. Semua makhluk hidup meratap, tetapi jelas bahwa 4 kekuatan teratas tidak peduli dengan hidup dan mati semua makhluk hidup di dunia ini. Hal yang paling tidak dimiliki oleh alam semesta adalah makhluk hidup. Setelah satu makhluk punah, mereka akan segera bereproduksi lagi seiring berjalannya waktu. Di bawah level dewa sejati, semuanya adalah semut. Semua makhluk hidup seperti rumput, dan semua makhluk di seluruh dunia merasakan datangnya akhir dunia dalam sekejap. Para kultivator ini, apakah mereka berada pada tahap jiwa baru lahir, tahap transformasi ilahi, atau bahkan hampir menjadi dewa sejati, tidak dapat lolos dari kematian. Mereka menatap langit dengan ketakutan. Dunia runtuh. Tanda jantung surga yang berevolusi dari jalan surga perlahan-lahan hancur. Seluruh dunia telah kehilangan vitalitasnya. Ada beberapa orang yang sangat kuat yang telah mencapai tahap transformasi roh yang ingin bertarung sampai mati, dan menggunakan keterampilan mereka yang akan memastikan kemenangan untuk bergegas menuju alam semesta. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Begitu para kultivator tingkat puncak itu keluar dari bumi dan memasuki ruang angkasa yang dalam di alam semesta, mereka dihancurkan oleh hukum keabadian yang ada di mana-mana. Kalian telah membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu, menyebabkan dunia ini hancur. Kalian tidak peduli dengan kehidupan semua makhluk hidup. Kalian lebih buruk dari makhluk kegelapan. Patriark Tianxiong tua berteriak dengan marah. Dia tidak tega melihat semua makhluk hidup di dunia ini mati secara tragis, maka dia mengirimkan sinar cahaya ilahi, yang menyebar ke dunia yang sedang runtuh ini, mencoba melindungi semua makhluk hidup. Tetapi dibandingkan dengan fluktuasi energi yang mengerikan ini, kekuatannya sendiri tampak tidak ada apa-apanya. Gunakan batu kekacauan. Aiden berkata dengan suara yang dalam. Semakin tinggi tingkat kultivasi seorang kultivator, semakin sedikit ia peduli dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Terutama setelah memasuki alam dewa abadi, mereka pada dasarnya tidak lagi memiliki kebencian dan keinginan makhluk biasa, dan hanya mengabdikan diri pada Tao. Di mata laki-laki berkuasa ini, kehidupan dan kematian semua makhluk hidup sama lazimnya dengan layunya pohon-pohon dan mekarnya serta layunya bunga-bunga. Bahkan ada orang-orang kuat yang, demi mencapai status dewa abadi, secara pribadi menghancurkan sekte yang mereka buat, hanya untuk memutus semua emosi dan hasrat serta mengejar jalan abadi. Namun Aiden tidak dapat melakukannya, dia berjalan di jalannya sendiri yang menyeluruh. Menyaksikan seluruh dunia yang hancur tenggelam, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap dan panik. Di antara mereka ada teman-temannya. Ia melihat suku barbar, yang dipimpin oleh pemimpin mereka Mantian, melakukan perjalanan melintasi bumi, menghindari alam semesta yang terkoyak. Istana surgawi kuno muncul di bawah komando Aiden, berputar cepat melintasi langit di atas dunia yang rusak, memancarkan cahaya kuno. Pada saat ini, 7 pasang tangan besar tiba-tiba muncul di alam semesta, dengan cahaya ilahi terpancar dari telapak tangan mereka, dan mereka semua mengulurkan tangan ke arah istana surgawi kuno. Mereka adalah 7 jenderal besar dari sekte Kaisar Ilahi. Para dewa agak marah. 7 jenderal besar itu tidak menyerang klan Taiyan, Di Cheng, dan para dewa lainnya, dan pergi dengan alasan. Tanpa diduga, mereka tidak pergi jauh, tetapi bersembunyi di kegelapan. Pada saat ini, istana surgawi kuno muncul, dan 7 jenderal menyerang tanpa ragu-ragu, mencoba merebut istana surgawi kuno. Berarti, bukan hanya Aiden saja yang mulai mencela dengan marah, bahkan orang-orang kuat dari 4 kekuatan teratas juga mencelanya. Istana surgawi kuno telah lama kehilangan sumber kekuatannya, api abadi-abadi, dan tidak mampu menghentikan 7 jenderal besar. Langit yang luas dipenjara oleh 7 pasang tangan raksasa, lalu terkelupas ke ruang angkasa yang dalam sedikit demi sedikit. 7 jenderal perang hendak merampas langit yang luas ini. Aiden tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan semuanya. Pada saat yang sama, Chang Songzi juga merasakan kesedihan semua makhluk hidup di alam liar yang agung, dan dia dengan penuh semangat mengaktifkan batu kekacauan, memancarkan sinar cahaya ilahi. Cahaya ilahi yang berwarna-warni langsung menyapu seluruh dunia yang hancur, menstabilkan bumi, api, angin, dan air, dan untuk sementara waktu melindungi makhluk hidup di dunia ini. Akan tetapi, pertarungan di medan pertempuran dewa sejati menjadi semakin sengit, dan penambahan lebih dari 30 makhluk hidup mati benar-benar menghancurkan keseimbangan. Semua orang berjuang untuk bertahan. Chang Songzi, sebagai pemegang batu kekacauan, memuntahkan beberapa suap darah asli dan menumpahkannya ke batu kekacauan. Yang mulia abadi Wuji, lindungi kami semua.
7 Dewa Abadi Kota Kekaisaran meraung. Alasan mengapa Kota Kekaisaran Pusat dapat berfungsi sebagai pusat semua dunia adalah karena kota ini telah melahirkan kaisar sejati dan keabadian sejati. Batu kekacauan adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Wuji. Secara teori, batu ini memiliki tanda milik Yang Mulia Abadi Wuji. Batu kekacauan terus bersinar, menahan serangan gabungan dari para undead dan 4 kekuatan teratas. Pada saat ini, tiba-tiba dunia runtuh. Telapak tangan raksasa yang mengerikan terentang dari kedalaman ruang dan waktu. Hukum-hukum yang mengejutkan melonjak di telapak tangan raksasa itu, membentuk diagram Tai Chi. Sasaran telapak tangan raksasa itu sangat jelas dan menamparkan langsung ke arah batu kekacauan. Dalam sekejap, cahaya ilahi 5 warna yang abadi hancur total di bawah pemboman telapak tangan raksasa, dan prasasti kekacauan terguncang terbuka. Klan Taiyan, 7 Dewa Kota Kekaisaran, Gu Qianqiu, dan Zuo Qiuyiren semuanya terguncang. Tuan! Guru Li berteriak penuh hormat ke arah telapak tangan itu. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Li Guiyi, Master Abadi Sekte Taixuan. Di sepanjang waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, di medan perang Dewa Abadi, satu telapak tangan menghancurkan pertahanan batu kekacauan. Inilah kekuatan sejati Dewa Abadi. Patriark Tua Klan Tianxiong, Putra Taiyan, 5 Tetua, Chu Tianquo, Chang Songzi, dan Zuo Qiuyiren semuanya terluka parah dan mundur miliaran mil. Hal ini disebabkan oleh sedikit daya yang bocor setelah batu kekacauan menahan sebagian besar daya. Kalau tidak, bahkan setitik aura Dewa Abadi pun tidak akan mampu ditahan oleh orang kuat setingkat Dewa Sejati. Tidak seorang pun menyangka bahwa Li Guiyi, Master Abadi Sekte Taixuan, akan diserang langsung oleh batu kekacauan di medan perang Master Abadi. Satu pukulan sederhana saja sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan batu kekacauan. Jika Sang Dewa Abadi beraksi, siapakah yang dapat menolak? Serangan Li Guiyi ditujukan pada batu kekacauan, bukan pada kultivator manapun. Semua orang kuat terkejut, dan hanya orang abadi sejati dari Sekte Taixuan yang tahu mengapa Li Guiyi akan mengambil tindakan langsung. Itu terutama karena Zuo Qiuyiren. Jika pertahanan batu kekacauan tidak rusak, Master Li dan orang kuat Sekte Taixuan lainnya tidak akan dapat membunuh Zuo Qiuyiren. Sebagai Dewa Abadi yang bermartabat, kau tidak menyerang orang-orang kuat dari negeri asing yang gelap, tetapi menyerang kami. Sungguh penuh kebencian. Patriark Tua Langit-Langit memuntahkan seteguk darah dewa dan meraung dengan marah. Kekuatan Dewa Abadi bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung, tetapi sebagai patriark klan dewa, dia tidak takut di dalam hatinya, dan kata takut tidak ada dalam konsepnya. Berani sekali kau tidak menghormati Dewa Abadi. Mati saja. Guru Li menghardik dengan marah. Oh. Putra Dewa Taiyan pun memuntahkan darah dewa dan mengejek, jika aku abadi, aku akan menghancurkan garis keturunanmu terlebih dahulu. Guru Li sangat marah dan langsung menyerang Putra Dewa Taiyan. Half Step Immortal Venerable setara dengan menghancurkan kultivasi True Immortal tingkat menengah dari Putra Dewa Taiyan. Hukum saling terkait dan langsung memadamkan api ilahi Taiyan. Bahkan Space Illusion Slash tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Bab 1947, Pertempuran. Semuanya, batu kekacauan telah hancur. Kalian bisa membawa orang ini pergi. Seorang pria kuat dari alam rahasia kuno tidak menyerang lagi, tetapi berteriak pada mayat hidup. Para mayat hidup itu tidak ragu-ragu, dan sinar cahaya hitam bergulir ke arah Aiden. Lindungi rekan Daois Aiden. Chang Songzi berteriak, membentuk segel dengan tangannya, dan bergegas maju bersama Chu Tianquo dan 6 dewa sejati lainnya dari dalam kota untuk menghalangi mayat hidup. Lampu-lampu hitam itu hancur satu demi satu, membuat para mayat hidup di negeri asing yang gelap itu menjadi sangat kesal. Hal itu juga membuat orang-orang kuat di alam rahasia kuno, tanah terlarang di alam semesta, dan gunung abadi sangat marah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan akan memicu perang antara kedua dunia. Tetapi jelas bahwa pertempuran antara para dewa abadi telah lama berakhir, yang juga menunjukkan bahwa orang-orang terkuat di kedua dunia tidak mau memulai perang dengan mudah. Tindakan klan ilahi Taiyan dan kota kekaisaran pusat tidak diragukan lagi akan menyebabkan perang. Jika kau tidak tahu gambaran besarnya, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Orang kuat dari alam rahasia kuno berteriak dengan marah. Klan ilahi Taiyan, 7 dewa sejati kota kekaisaran, Gu Qianqiu dan yang lainnya mengabaikan mereka begitu saja. Di atas langit, telapak tangan raksasa muncul lagi, melonjak dengan diagram Tai Chi kemasan yang panas. Li Guiyi bergerak lagi, kekuatan sihir yang mengerikan terjalin, menghancurkan segalanya, dan terkadang cahaya mengalir di telapak tangannya. Kekuatan magis Dewa Abadi membuat orang merasa putus asa, tetapi hanya sesaat. Tianxiong, Putra Dewa Taiyan, 5 Tetua, 7 Dewa Sejati Kota Kekaisaran, Gu Qianqiu, dan Zuo Qiuyiren semuanya membeku di tempat, tidak dapat bergerak. Tekanan yang mengerikan itu membuat jiwa mereka gemetar. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Di hadapan kekuatan Dewa Abadi, seluruh eksistensi seketika kehilangan maknanya. Li Guiyi sama sekali mengabaikan wajah yang mulia abadi dan malah langsung membantu Sekte Taixuan untuk mengambil tindakan. Banyak makhluk hidup yang terkejut juga, tetapi mereka semua tertawa diam-diam. Terima kasih, Guru. Guru Li dan 6 guru tingkat atas dari Sekte Taixuan berlutut dan membungkuk ke arah kekosongan yang tak berujung.
Semuanya sudah beres. Semua master tingkat dewa sejati yang datang untuk membantu Aiden ditundukkan oleh Li Guiyi dan tidak bisa bergerak. Seorang mayat hidup datang ke depan dan berkata, ikuti aku ke wilayahku. Aiden tetap diam. Makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak memiliki niat jahat untuk saat ini. Dia hanya merasakan bahwa ada sumber kekuatan gelap dari negeri asing yang mengalir di tubuhnya. Lebih baik aku mati daripada pergi ke negeri asing. Silakan kembali, kata Aiden. Dia melirik jalan yang hancur di atas langit dan serpihan waktu yang berterbangan. Sebagai makhluk abadi, kau menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Sungguh memalukan, penuh kebencian, dan menyedihkan. Aiden sangat marah dan mulai meraung. Pedang tulang naga sejati Zixiao melonjak, dan raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, dan cahaya pedang yang tak terkalahkan berguling ke arah telapak tangan raksasa di atas 9 langit. Berani. Guru Li memarahi orang-orang kuat dari Sekte Taixuan dengan marah. Aiden mengabaikannya dan dengan gila menebas telapak tangan raksasa di atas langit, namun tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sangat tidak sopan bagi seorang kultivator di alam manusia untuk mengayunkan pedang kepada Dewa Abadi. Namun, saat ini Aiden sama sekali tidak peduli. Dia menggertakkan giginya dan menjadi marah. Jika aku kembali ke alam dewa sejati, kaulah orang pertama yang akan kubunuh. Aiden menatap Guru Li dengan dingin. Guru Li sangat meremehkan. Jika bukan karena mayat hidup dari dunia lain yang mengincar Aiden dengan penuh nafsu dan berniat melindunginya, dia akan membunuh Aiden dalam sekejap hanya dengan sekali pandang. Aiden, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu sendiri. Pemimpin Sekte Taiyin mencibir dan menatap Aiden. Pergi. Aiden meraung. Dia menebas Master Sekte Taiyin dengan pedangnya. Master Sekte Taiyin mendengus dingin, dan cahaya pedang itu pecah. Celahnya terlalu besar. Jika Anda ingin membawa orang ini pergi, silakan saja. Guru Li berteriak pada mayat hidup itu. Guru Li berteriak pada mayat hidup itu. Dia mengalihkan pandangannya ke Zuo Qiuyiren yang tidak bisa bergerak, yang merupakan target Sekte Taixuan dan alasan mengapa Li Guiyi mengambil tindakan. Aku tidak menyangka keturunan Shen Wu masih hidup. Guru Li melangkah maju, gunung-gunung dan sungai-sungai pun terbalik, dan dia datang tepat di depan Zuo Qiuyiren. Zuo Qiuyiren terluka parah dan tidak sebanding dengan Guru Li bahkan di masa jayanya. Kau pantas mati, anjing tua. Aiden meraung liar, dan cakram Tianji melesat keluar, menjatuhkan untaian energi ibu kuning misterius. Dia memegang pedang tulang naga asli di tangannya dan meraung sambil menyerbu ke arah Guru Li tanpa menghiraukan apapun, namun pedang itu sama sekali tidak berguna. Dia tidak dapat mendekati Guru Li sama sekali, dan hanya dapat menyaksikan Guru Li menyusun diagram Tai Chi dan menggulung Zuo Qiuyiren. Kakak Yiren. Melissa juga mulai berteriak, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Kepala klan Tianxiong, putra Dewa Taiyan, Chu Tiankuo, Chang Songzi, dan Bu Qianqiu semuanya tidak bisa bergerak. Raungan mereka sia-sia. Aiden, jaga dirimu baik-baik. Zuo Qiuyiren tidak bisa bergerak sama sekali. Dewa Abadi mengambil tindakan dan bahkan asal-usul keabadiannya pun terpenjara. Sekte Taixuan, aku, Aiden, bersumpah untuk menghancurkan garis keturunanmu. Mata Aiden memerah saat dia meraung. Dia bergegas menuju Guru Li berulang kali, tetapi dia dikejutkan kembali oleh hukum berulang kali. Tubuhnya hampir hancur, tetapi pedang tulang naga sejati Zixiao masih mengeluarkan suara naga dan memancarkan cahaya pedang abadi. Dasar semut, sungguh tak tahu malu kau bicara begitu sombong. Bagaimana mungkin Sekte Taixuan kita yang agung membiarkanmu melakukan penistaan? Guru Li mendengus dingin, lalu melambaikan seberkas cahaya peri ke arah Aiden. Aiden meraung, dan pada saat itu, kekuatan sumber gelap di lautan kesadarannya meletus sepenuhnya. Tepat saat Guru Li hendak menyerang dengan pukulan biasa, cahaya hitam meledak dari tubuh Aiden dan melesat ke langit. Pupil matanya berubah menjadi hitam dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Garis-garis kekuatan gelap meledak dari tubuhnya, terjalin menjadi hukum untuk menahan serangan dari Master Li. Bang, sumber kegelapan hancur, dan satu demi satu hukum menyerbu tubuh Aiden, menghancurkan seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, seorang mayat hidup mengambil tindakan tegas untuk memblokir serangan Guru Li. Orang ini tidak dapat dibunuh, kata mayat hidup itu dengan acuh tak acuh. Master Li melirik mayat hidup itu dan mendengus dingin. Dia benar-benar tidak tertarik pada semut seperti Aiden. Semua target tertuju pada Zuo Qiuyiren, keturunan Dewa Perang Abadi. Bawa saja Zuo Qiuyiren dan kembali ke Sekte Taixuan. Berhenti. Aiden menyerbu maju lagi dengan pedangnya. Mata Zuo Qiuyiren merah, jiwanya disempurnakan sedikit demi sedikit, dan dia tidak mampu menolak. Hal ini disebabkan oleh seni abadi Taixuan dari Sekte Taixuan, yang bertujuan untuk menghancurkan garis keturunan Dewa Abadi bela diri ilahi yang mengalir dalam tubuh Zuo Qiuyiren. Aiden, jangan datang ke sini. Zuo Qiuyiren berteriak dengan senyum kecut di wajahnya, menatap Aiden dengan penuh cinta. Kau adalah Dewa Abadi, kau menghina nama Dewa Abadi, kau adalah orang yang tidak tahu malu. Aiden mengumpat dengan marah pada 9 surga.
Taixuan Zong dan dirinya pernah berseteru hidup dan mati. Di kehidupan sebelumnya, dia terbunuh oleh serangan diam-diam Li Taixuan. Dalam kehidupan ini, dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh orang-orang dari Sekte Taixuan. Dia tidak tahan melihat jiwa Zuo Qiuyiren dimurnikan. Ia hanya bisa berharap untuk membuat marah Li Guiyi, Dewa Abadi di atas 9 surga. Aku adalah keturunan Dewa Bela Diri Abadi, datanglah padaku. Aiden meraung dan langsung mengaktifkan metode rahasia Dewa Bela Diri Abadi. Momentumnya meningkat dengan sia-sia, dan bayangan samar muncul di belakangnya. Meskipun wajah sosok itu tidak dapat dilihat dengan jelas, ia memperlihatkan aura yang tak terkalahkan. Bab 1948, Serangan Penguasa Abadi. Itu tidak lain adalah bayangan Dewa Bela Diri Abadi. Orang-orang kuat dari Sekte Taixuan paling tahu semua ini. Guru Li dan ke-6 prajurit Sekte Taixuan menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat gambar kabur di belakang Aiden dan aura teknik itu. Bagus sekali, tampaknya kau benar-benar keturunan Shenwu. Sangat sulit menemukanmu setelah mencari kemana-mana. Guru Li mencibir berulang kali. Ketika Dewa Bela Diri Abadi menjadi terkenal, dia baru saja memasuki alam dewa sejati. Pertempuran itu hampir menghancurkan seluruh Sekte Taixuan. Orang kuat tak tertandingi dari Sekte Taixuan bertarung dengan Master Abadi Shenwu dan akhirnya berhasil membunuhnya. Tepat pada saat-saat terakhir, Master Abadi Shenwu mengandalkan sedikit obsesi dan melancarkan serangan terakhir terhadap alam semesta tempat Sekte Taixuan berada sebelum kematiannya. Pukulan itu langsung menembus seorang abadi dari Sekte Taixuan dan bahkan menembus seluruh alam semesta. Jika bukan karena keberadaan mengerikan di Sekte Taixuan yang mengambil tindakan, pukulan terakhir dari Master Abadi Shenwu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Sekte Taixuan. Sejak saat itu, ada aturan dalam Sekte Taixuan bahwa semua hal yang berhubungan dengan Master Abadi Shenwu harus dihapus. Saya pikir Zuo Qiuyiren adalah keturunan dari Master Abadi Shenwu, tapi saya tidak menyangka bahwa Aiden benar-benar menguasai keterampilan rahasia Master Abadi Shenwu. Master Li melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum berkumpul menjadi cahaya peri dan bergulir ke arah Aiden. Dia ingin membawa Aiden dan Zuo Qiuyiren kembali ke Sekte Taixuan untuk menyempurnakan mereka sepenuhnya. Aiden tidak punya cara untuk melawan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memaksa Taixuan Zong menyerangnya. Dia tahu bahwa mayat hidup tidak akan tinggal diam. Meskipun metode ini egois dan dapat menyebabkan perang antara dua dunia, dia tidak punya pilihan selain Zuo Qiuyiren. Benar saja, serangan Guru Li menyelimuti Aiden dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Akan tetapi si mayat hidup itu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, langsung menyerang, meninju, dan langsung mematahkan serangan Guru Li. Li Zhenren menjadi sangat kuat saat ini, dan dengan marah berteriak, orang ini memiliki hubungan yang dalam dengan Sekte Taixuan saya, dan harus dibawa kembali ke Sekte Taixuan untuk diproses. Oh! Seorang mayat hidup mendengus dingin, itu tidak ada hubungannya dengan dunia kita. Orang ini memiliki kekuatan sumber leluhur dunia kita di dalam tubuhnya, dan tidak seorang pun dari kalian dapat mengambilnya. Jadi, apakah kamu ingin bertengkar hebat? Guru Li sangat marah dan dia tidak mau menyerah pada masalah ini. Ini mengejutkan orang-orang kuat di area terlarang di alam semesta, Gunung Abadi, dan alam rahasia kuno. Perubahan di Sekte Taixuan terlalu besar, dan mereka tidak begitu memahami perseteruan antara Sekte Taixuan dan Master Abadi Shenwu. Tetapi melihat bahwa Guru Li dari Sekte Taixuan bertekad membawa pergi Aiden dan bersedia berperang melawan mayat hidup, para guru besar ini tidak bisa lagi tinggal diam. Guru Li, apa arti tindakanmu? Seorang pria kuat dari tanah terlarang di alam semesta bertanya. Li Zhenren mendengus dingin dan berkata, orang ini adalah keturunan Shenwu. Shenwu memiliki dendam besar terhadap Sekte Taixuanku, jadi dia harus dibawa kembali. Saya khawatir ini agak tidak pantas. Orang kuat dari alam rahasia kuno berkata dengan tidak senang, kita semua baru saja mengambil tindakan bersama untuk membiarkan alien membawa orang ini pergi, tetapi sekarang kamu mencoba segala cara untuk mencegah alien membawa orang ini pergi. Menurutmu di mana kita adalah? Rekan-rekan Taois, aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu nanti. Hari ini, tolong beri aku sedikit penghargaan untuk Sekte Taixuan. Guru Li menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan cara yang relatif sopan. Sekte Taixuan adalah sekte terbesar di alam semesta, tetapi alam rahasia kuno dan tanah terlarang di alam semesta memiliki sejarah panjang dan asal-usul yang hebat. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak mau bermusuhan dengan kedua kekuatan besar ini. Jika kau ingin membawa orang ini pergi, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Para mayat hidup sangat bersatu. Ketika satu orang berteriak, yang lain akan segera merespons. Melihat tujuannya telah tercapai, Aiden dengan enggan menatap Zuo Qiuyiren, Melissa, Tian Xiong, Gu Qianqiu dan yang lainnya, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Selamatkan dia, dan aku akan pergi ke negeri asing bersamamu. Aiden, jangan. Zuo Qiuyiren segera mengerti apa yang dimaksud Aiden. Korbankan dirimu dan pergi ke negeri asing demi keselamatanmu sendiri. Aku tidak akan mati. Suatu hari nanti aku akan kembali dan membunuh semua anggota Sekte Taixuan. Aiden berkata sambil menggertakkan giginya. Dia berbalik dan menatap puluhan mayat hidup itu dan berkata, ambil tindakan.
Lebih dari 30 mayat hidup tertegun sejenak, lalu mengangguk serempak, dan tiba-tiba menyerang Guru Li dan 6 dewa sejati puncak Sekte Taixuan. Kamu mencari kematian. Guru Li sangat marah. Namun, orang-orang kuat dari negeri asing yang gelap tidak peduli dengan hal ini. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Sekte Taixuan, mereka juga tidak peduli bahwa kultivasi Guru Li telah mencapai tingkat setengah langkah abadi. Tak lama kemudian, 7 orang terkuat dari Sekte Taixuan semuanya terjebak dalam pengepungan mayat hidup. Ada juga beberapa orang yang sangat kuat di antara lebih dari 30 mayat hidup ini. Guru, tolong bantu. Guru Li terkepung dan tampak sedikit malu, dengan luka di tubuhnya. Dia sangat marah dan berlutut ke arah langit. Telapak tangan raksasa di atas 9 langit belum menghilang, dan masih memancarkan cahaya yang menakutkan. Tiba-tiba telapak tangan bergetar, dan cahaya kemasan merobek ruang dan waktu, menekannya melalui waktu dan ruang yang tidak diketahui jumlahnya. Ujung tajam itu ternyata diarahkan ke Aiden, yang mengejutkan semua orang. Bahkan Master Li dan 6 orang kuat lainnya dari Sekte Taixuan pun tercengang. Li Guyi adalah seorang abadi yang kuat dari Sekte Taixuan. Dia benar-benar menyerang seorang kultivator muda di alam manusiawi. Sihir Dewa Abadi yang mengerikan ini sepenuhnya terjalin dengan hukum, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Guru, berhati-hatilah. Jiwa Istana Surgawi kuno telah hancur. Sebelumnya, istana itu diserang oleh 7 Jenderal Kaisar Ilahi, yang ingin merebutnya. Pada akhirnya, mereka menyerah karena tindakan Li Guyi. Merasakan kengerian serangan ini, seluruh istana surgawi berubah menjadi cahaya kuno dan dengan cepat bergerak untuk membantu Aiden memblokir serangan dari Dewa Abadi. Asal-usul istana surgawi kuno tidak diketahui dan memiliki sejarah yang tak terbayangkan. Kemungkinan besar itu adalah benda asli milik Kaisar Abadi, tetapi seiring berjalannya waktu, istana surgawi tidak lagi sebagus dulu, terutama setelah kehilangan api abadi-abadi. Pada saat kritis, serangan mengerikan Li Guyi merobek waktu dan langsung mengenai Aiden. Ini adalah serangan dari Dewa Abadi. Patriark Tua Klan Tianxiong, Putra Taiyan, 5 tetua, Chang Songzi, Chu Tianquo, Zuo Qiuyiren, Gu Qianqiu dan banyak dewa sejati lainnya memandang energi mengerikan yang menyapu dengan putus asa. Mereka semua ditekan oleh Guru Abadi Li Gaiding dan tidak bisa bergerak. Tidak. Melissa berteriak, matanya merah dan dia dipenuhi dengan api suci saat dia ingin menyerbu. Namun, di bawah kekuatan serangan Dewa Abadi yang mengerikan, semuanya seperti semut, apalagi seorang kultivator manusia yang hanya berada di alam transformasi roh. Aiden. Zuo Qiuyiren juga berteriak, dan dia ingin bergegas menyelamatkan Aiden dengan kekuatan peri. Namun hasilnya tidak berbeda dengan Melissa. Ia terpaku di tempat, terkurung oleh semua prinsip dan hukum, dan tidak dapat bergerak sama sekali. Aiden merasakan niat membunuh yang mengerikan. Menghadapi serangan dari Dewa Abadi, dia ditakdirkan untuk mati dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Aura di tubuhnya menghilang, dan kekuatan sumber kegelapan dan cahaya pedang hancur. Makna keberadaan diri sendiri telah hilang, dan tubuh serta jiwa telah menjadi transparan. Bom, pukulan itu akhirnya menembus ruang dan waktu yang luas dan jatuh. Sebuah istana surgawi yang besar muncul di atas kepala Aiden, menahan serangan Li Guyi. Bab 1949, memasuki dunia lain. Energi yang mengerikan itu melonjak, menghancurkan segalanya, bahkan sungai waktu yang panjang pun pecah. Istana surgawi kuno langsung tertembus, dan sosok anak yang diubah oleh roh istana surgawi menjadi kabur dan dengan cepat menghilang. Guru, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Roh istana surgawi kuno ada dalam pikiran Aiden melalui suara kesadaran spiritual. Aiden tidak punya pilihan lain. Di hadapan Dewa Abadi yang sejati, semua perlawanan dan serangannya sia-sia. Istana surgawi kuno menghalangi semua ini, tetapi langsung ditembus. Namun, sedikit kekuatan magis yang bocor masih cukup untuk menghancurkan segalanya. Sebuah dunia baru terbuka, dan alam semesta kuno yang tak terhitung jumlahnya hancur total oleh pukulan ini. Cakram rahasia surgawi muncul dan menjatuhkan untaian energi induk kuning misterius, namun tetap tidak dapat menghentikan penyebaran kekuatan magis dari Dewa Abadi. Rune roda raksasa di cakram Tianji berguling dan terpental ke samping, dan energi induk Xuan Huang, induk segala sesuatu, juga hancur. Aiden tidak takut maupun melarikan diri. Karena dia tahu betul bahwa semua itu sia-sia di hadapan Sang Dewa Abadi. Namun saat ia hendak dihancurkan, sesosok makhluk hidup benar-benar beraksi. Para mayat hidup menebas semua nafas, udara hitam membubung ke langit, dan kekuatan gelap berubah menjadi sinar cahaya, dengan cepat membungkus Aiden di dalamnya. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa mayat hidup itu benar-benar akan membantu Aiden meskipun memiliki kekuatan Dewa Abadi. Mayat hidup itu juga tidak mampu menahan kekuatan Dewa Abadi. Hanya dalam sekejap, mayat hidup itu tersapu oleh sisa kekuatan Dewa Abadi, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Jiwa itu langsung terkoyak oleh hukum teror yang tak kasat mata dan hancur total. Aiden terdorong mundur miliaran mil dan nyaris tidak berhasil menyelamatkan hidupnya. Tai Xuanzong. Aiden meraung liar, melihat mayat hidup yang menghilang sedikit demi sedikit, hatinya sangat tersentuh. Satu serangan, hanya serangan sederhana yang dipisahkan oleh waktu dan ruang tak berujung.
Itu benar-benar menembus istana surgawi kuno, menghancurkan energi Ibu Xuan Huang, membuka cakram Tianji, membunuh seorang abadi, dan melukai Aiden dengan serius. Ini adalah kekuatan Dewa Abadi. Segala sesuatu di bawah Dewa Abadi adalah semut. Untungnya, Aiden tidak mati. Dia terus memuntahkan darah dan kekuatan sumber kegelapan melonjak. Setelah melihat ini, puluhan mayat hidup yang tersisa semuanya mengambil tindakan. Cahaya hitam melesat ke langit dan menyerang ke arah jarak yang tak berujung. Apa? Beraninya kelompok mayat hidup ini menyerang Dewa Abadi. Banyak orang kuat tingkat dewa sejati di surga terkejut. Puluhan mayat hidup ini begitu berani sehingga mereka berani menyerang dewa-dewa Li Guiyi. Ini sangat tidak sopan. Dewa Abadi hanya butuh satu napas untuk membuat makhluk-makhluk mayat hidup ini menghilang sepenuhnya. Benar saja, di atas 9 langit, Li Guiyi, yang tubuh aslinya tidak diketahui, menjadi marah. Dia gagal membunuh Aiden dengan satu serangan dan semua kekuatan abadinya hilang. Sekarang sekelompok semut benar-benar berani menyerangnya. Dengusan dingin datang dari ruang dan waktu. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan lebih dari 30 mayat hidup secara kolektif membeku, dan tubuh mereka mulai menjadi transparan. Tak peduli sihir apapun yang kau gunakan atau perjuangan macam apapun yang kau lakukan, semuanya akan sia-sia. Banyak orang kuat di surga juga tergerak. Hanya sedikit dari mereka yang melihat Dewa Abadi bertindak dengan mata kepala mereka sendiri. Terutama guru Li dari Sekte Taixuan dan 6 dewa sejati tingkat puncak, wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan. Lebih mudah bagi seorang yang abadi untuk membunuh seorang yang abadi daripada menginjak semut hingga mati. Di beberapa bagian waktu dan ruang, hanya dengan mendengus dingin, lebih dari 30 makhluk hidup, terlepas dari kekuatan mereka, berubah menjadi transparan, sepenuhnya kehilangan makna keberadaan mereka, dan musnah. Hanya seorang pendatang baru yang memamerkan kekuatannya, apakah kau berani melawan aku? Pada saat kritis itu, sesosok-sosok perkasa muncul dalam ruang dan waktu. Segera setelah itu, teriakan burung Phoenix yang memekakkan telinga terdengar, berubah menjadi hukum tertinggi yang langsung mengguncang 3 alam dan 6 jalur. 30 makhluk hidup yang awalnya menjadi transparan dan secara bertahap kehilangan makna keberadaan mereka kembali normal. Ada sedikit ketakutan di wajah mereka. Dewa Abadi yang sebenarnya terlalu menakutkan. Bertemu dengan Raja Phoenix. Lebih dari 30 mayat hidup berteriak ke dalam kehampaan. Orang yang datang itu tak lain adalah Raja Phoenix jatuh, sosok mengerikan yang bukan seorang Dewa Abadi namun mampu melawan Dewa Abadi. Valen Phoenix, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghancurkanmu? Di kedalaman waktu dan ruang yang tak berujung, tubuh asli Li Guiyi muncul, seorang pria parubaya. Ketika pertama kali memasuki alam Immortal Venerable, kedua tangannya berada di belakang punggungnya dan kakinya berada di sungai waktu yang panjang. Dia sangat kuat. Jangan bicara omong kosong lagi. Jika kau berani menyerangku lagi, aku akan menghancurkan Sekte Taixuan. Raja Phoenix yang jatuh mengancam. Untuk sesaat, Guru Li dan 6 dewa sejati yang kuat dari Sekte Taixuan semuanya ketakutan. Ini bukan lelucon. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Raja Phoenix jatuh. Dia telah mencapai batas Taoisme. Meskipun dia belum menjadi abadi, dia bisa bertarung dengan makhluk abadi yang sesungguhnya. Saya ingin menguji seberapa kuat klan Phoenix. Li Guiyi kemudian melambaikan tangannya, medan pertempuran Dewa Abadi terbuka, dan dia langsung melangkah maju. Raja Phoenix jatuh tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerbu masuk. Pada saat itu, langit dan bumi runtuh, dan jejak darah burung Phoenix tumpah di medan perang Dewa Abadi. Suara burung Phoenix bergema di ruang dan waktu kuno dan modern, dan cahaya kehancuran yang mengerikan menembus segalanya. Terdengar pula erangan teredam Li Guiyi, dan Taoisme penguasa abadi menerobos ruang dan waktu masa depan. Tak seorang pun mengetahui hasil pertarungan antara Li Guiyi dan Raja Phoenix jatuh, hanya mereka yang berada di level yang mulia abadi yang mengetahuinya. Guru Li mendengus dingin dan mencoba menyerang Aiden lagi. Tetapi banyak makhluk hidup yang menunggu dengan penuh semangat kesempatan itu. Setelah kehilangan bantuan Dewa Abadi, Sekte Taixuan tidak dalam posisi yang menguntungkan saat ini. Sebaliknya, mayat hidup memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Yiren, Melissa, aku akan kembali suatu hari nanti. Aiden berkata dengan suara yang dalam. Jangan pergi. Melissa dan Zuokyu Yiren berteriak, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Senyum muncul di bibir Aiden, dan dia segera berjalan menuju perkemahan mayat hidup. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Setidaknya dia masih hidup, dan setidaknya Zuokyu Yiren tidak harus mati. Dewa Abadi menghilang, dan larangan bagi para makhluk abadi juga menghilang. Guqian Qiu, Patriark lama dari langit-langit, dan Zuokyu Yiren bergegas maju terlebih dahulu dan ingin menghentikan mayat hidup itu. Ketua, Yiren, jangan mengambil tindakan. Aiden menghentikannya. Aku melakukan semua ini dengan sukarela. Jika mayat hidup itu tidak campur tangan tadi, tidak akan terjadi apa-apa. Hasil ini sudah merupakan hasil terbaik. Aiden. Zuokyu Yiren enggan pergi, tetapi dia juga mengerti bahwa tanpa perlindungan tanah asing, Sekte Taixuan, Sekte Shenhuang dan bahkan Gunung Abadi pasti akan menyerangnya dengan segala cara. Memasuki negeri asing juga merupakan pilihan yang tidak berdaya.
Aiden menoleh ke arah Chang Songzi dan yang lainnya lalu berkata, tolong lindungi Yiren dan Melissa dan tunggu aku kembali. Saat aku kembali, itu akan menjadi hari ketika garis keturunan Sekte Taixuan akan musnah. Aiden melirik Guru Li, matanya dipenuhi niat membunuh. Kebenciannya terhadap Taixuan Zong tidak terbatas pada ini. Setelah pertempuran ini, alam semesta belantara besar berubah menjadi reruntuhan, dan dunia ini berevolusi menjadi kekosongan yang kacau, dan juga menjadi lorong antara tanah asing yang gelap dan surga. Bab 1950, Perubahan Besar dalam Aturan. Hanya saja makhluk-makhluk kuat tingkat abadi di dua dunia super tampaknya telah mencapai semacam konsensus. Alih-alih melancarkan perang, mereka masing-masing berkembang dengan damai. Tidak ada berita lanjutan dari 5 kekuatan teratas di alam semesta, Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Tanah Terlarang Alam Semesta, Alam Rahasia Kuno, dan Sekte Taixuan. Namun klan Dewa Taiyan dan Kota Kekaisaran Pusat mencapai konsensus. Dalam perang ini, dua kekuatan yang awalnya agak berkonflik menjadi sekutu karena Aiden. Gu Qianqiu juga memimpin Sekte Changlan untuk bergabung. Dengan bantuan Patriark Lama Sekte Tianxiong, semua makhluk di alam belantara besar yang asli dipindahkan ke Kota Kekaisaran Pusat, Medan Bintang Changlan, atau Medan Bintang. Zuo Qiu Yiren membawa Dewa Luofu ke Kota Kekaisaran Pusat dan mengabdikan dirinya untuk berlatih keras. Melissa tinggal di wilayah Bintang Pangu, secara bertahap membuka kekuatan garis keturunan Dewi Taiyan. 300 tahun di dunia ini berlalu bagaikan anak panah. Dalam jalur kultivasi, waktu tidak memiliki arti khusus. Bahkan seorang kultivator pada tahap Naschen Sol memiliki umur panjang. Selama tidak ada bencana besar di alam semesta, keabadian sejati akan hampir abadi. Waktu berlalu, dan 300 tahun berlalu dalam sekejap mata. Langit mengalami perubahan besar lainnya, dan pada hari ini, sesuatu yang buruk tampaknya telah terjadi di seluruh langit. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya terbelah, dan penghalang dunia tampaknya telah lenyap sepenuhnya. Dunia yang tak terhitung jumlahnya, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung bersama untuk membentuk alam semesta super kuno. Orang-orang pertama yang merasakan perubahan ini adalah para dewa abadi yang agung dan perkasa, diikuti oleh para makhluk kuat setingkat dewa sejati. 5 dewa agung, Kaisar Abadi, Kaisar Ilahi, Dewa Abadi Pembelah Langit, Dewa Abadi King Yun, dan Li Guyi, muncul pada saat yang sama. 5 pikiran ilahi yang mengerikan melanda alam semesta kuno ini dan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu sepenuhnya, dan tidak ada lagi penghalang dunia yang menghalangi para pendeta untuk bepergian melewatinya. Ada kekuatan misterius yang menggabungkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, menyatukan semua dunia untuk membentuk dunia super yang sangat besar yang tidak terbayangkan. Pada suatu saat berpikir, seorang abadi yang sangat kuat ingin bepergian, tetapi menemukan bahwa hal itu tidak mungkin. Dunia yang baru bergabung ini begitu besar sehingga berisi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Yang membuat semua makhluk hidup merasa tidak nyaman adalah tampaknya ada suatu kekuatan misterius dalam kegelapan yang membelah waktu. Dalam sekejap, orang-orang kuat tingkat dewa sejati merasakan vitalitas mereka memudar, dan banyak kultivator di alam manusia merasakannya dengan lebih jelas. 5 dewa agung juga merasakannya. Tubuh Dharma mereka berkelana di berbagai simpul waktu dan ruang, dan tangan mereka terus-menerus menyimpulkan. Akhirnya, kesimpulan mengerikan tercapai lagi, aturan dunia super berubah setelah fusi. Bahkan para dewa sejati pun tidak lagi memiliki umur panjang, dan bahkan para dewa sejati di puncak pun nampaknya menua. Kesimpulan ini menyebabkan kepanikan di antara semua makhluk hidup, tetapi kelima dewa abadi itu hanya muncul sebentar dan kemudian menghilang. Pada hari ini, Kota Kekaisaran Pusat melayang di alam semesta yang luas. Saluran dunia yang menghubungkan dunia-dunia utama semuanya telah runtuh dan kehilangan makna keberadaannya. Sekarang semua gerakan kosmik telah bergabung bersama untuk membentuk dunia baru. Dunia ini begitu luas dan tak terbatas sehingga bahkan seorang yang benar-benar abadi akan merasa sulit untuk melintasinya. Chu Tianquo, Chang Songzi menatap daratan luas dan berkata dengan pesimis, aturan langit dan bumi telah berubah. Aku merasa akan sulit bagi orang-orang kuat manusia untuk menjadi abadi. Oke. Chu Tianquo mengangguk dan berkata, sepertinya segalanya telah berubah, dan bahkan kami merasa umur panjang kami akan segera berakhir. Aturan-aturan evolusi diri dunia ini tampaknya sangat eksklusif bagi mereka yang benar-benar abadi. Kesimpulan ini sungguh mengerikan dan sama saja dengan menghilangkan harapan di bidang kemanusiaan. Tujuan dari kultivasi adalah menjadi abadi. Tetapi jika sudah tidak mungkin lagi menjadi abadi, apa gunanya berlatih? Namun, ini melibatkan penggabungan semua alam. Bahkan seorang dewa abadi tidak akan mampu mengetahui detailnya, apalagi seorang dewa sejati. Nasibku ada di tanganku sendiri. Aku ingin menantang surga dan menjadi abadi. Sebuah raungan datang dari suatu tempat di alam semesta super yang menyatu ini. Lalu, seseorang yang berkuasa melihatnya. Di atas galaksi, ada sosok tinggi dan agung yang melambaikan tangannya, dan jejak prinsip abadi terpancar dari tubuhnya. Dia adalah seorang kultivator muda yang mengerikan, yang tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam transformasi roh dan sangat dekat dengan alam keabadian sejati. Orang ini memaksakan diri melewati level akhir dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi abadi. Ini luar biasa.
Semua dunia bergabung membentuk dunia yang luas, dan aturannya pun berubah. Bahkan makhluk abadi sejati pun tidak bisa abadi, jadi sulit bagi makhluk hidup apapun untuk menjadi abadi. Saya tidak menyangka bahwa saat ini, seseorang benar-benar akan mencoba menjadi abadi. Banyak orang kuat pergi ke arah itu, hanya untuk melihat pria itu bermandikan semua jenis cahaya misterius, melakukan teknik sihir yang tak tertandingi. Aura keabadian menjadi semakin kuat, hampir memenuhi galaksi dalam jarak miliaran mil. Orang ini begitu kuat, apakah dia benar-benar akan menjadi abadi? Bukankah ada rumor yang mengatakan bahwa ribuan dunia telah bergabung, aturan telah berubah, dan akan sulit bagi siapapun untuk menjadi abadi? Tidak ada yang mutlak, orang ini benar-benar hebat. Lelaki itu mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke arah langit tak berujung, seakan ingin menerobos dunia super baru ini. Tiba-tiba, terdengar suara petir dan guntur di tengah kegelapan, dan langit seakan merasakan sesuatu dan mengirimkan sambaran petir yang mengerikan. Petir itu sepenuhnya dibangun oleh hukum-hukum, dan dipenuhi dengan aura kehancuran yang mengerikan. 9 kesengsaraan guntur abadi. Seorang yang kuat berseru. Guntur abadi 9 kesengsaraan merupakan tingkat petir tertinggi di antara hukuman surgawi, yang dapat menghancurkan keabadian sejati. Tanpa diduga, kultivator yang hampir menjadi abadi ini benar-benar memicu 9 kesengsaraan guntur abadi. Hukuman guntur yang mengerikan ini akan menyebabkan penderitaan besar bagi para kultivator di alam manusia, bahkan jika seorang abadi sejati datang. Guntur abadi 9 kesengsaraan terjerat, memancarkan kekuatan agung dan mendominasi yang ingin menghancurkan segalanya di alam semesta, dan auranya langsung terkunci pada pemuda itu. Baru pada saat inilah banyak orang berkuasa akhirnya mengerti. Aturan langit dan bumi benar-benar berubah. Semua dunia telah bergabung membentuk dunia baru yang begitu besar hingga tak terbayangkan. Bahkan orang yang benar-benar abadi pun tidak dapat mencapai keabadian selamanya, dan akan sulit bagi siapapun untuk menjadi abadi lagi. Karena begitu seseorang mencapai cahaya itu, guntur abadi 9 kesengsaraan akan turun untuk menghancurkan mereka. Di bawah 9 kesengsaraan guntur abadi, bahkan seorang dewa sejati tidak dapat menahannya, dan para kultivator di alam manusia ditakdirkan untuk dihancurkan. Petir yang menggelegar seperti ember diarahkan ke kultivator muda yang berusaha menjadi peri. Petir yang membakar itu menghancurkan segalanya. Namun, kultivator muda itu sama sekali tidak takut. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan cepat menghantamkan 9 kesengsaraan petir abadi. Cahaya tinju itu merobek angkasa dan langsung hancur saat hendak menyentuh guntur abadi 9 kesengsaraan. Kekuatan dahsyat guntur dan kilat dengan cepat merobek ruang dan waktu, dan semuanya menyambar pemuda itu. Pemuda itu meraung, auranya meledak keluar, dan dia mendongak ke langit dan meraung, "Aku adalah putra kaisar, kebal terhadap semua metode, perintahkan guntur abadi untuk mundur." Sebuah pemandangan yang mengerikan dan mengejutkan pun muncul. Petir abadi 9 kesengsaraan yang cukup kuat untuk membunuh seorang dewa sejati benar-benar berhenti sejenak, dan petir itu tampaknya memiliki kesadaran kehidupannya sendiri. Menghadapi omelan dari pria pemberani di bawah, dia berhenti. Adegan ini begitu menggemparkan sehingga semua orang berkuasa tercengang. Pada saat ini, beberapa lampu peri datang melintasi lampu peri yang panjang. Bersambung.